Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bikitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Fatihah ala hadhihi ni'matun salih wa ala mana wa sahibu hadzal kitab al-arif billah al-imam al-Ghazali wali on Allah yadkhuluna niyatana fi niyatihim wa akhlaqina fi akhlaqihim al-musayyikhin sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Kemudian wiridul latifna tolong diletakkan di handap ya. Itu ada banyak Al-Qur'annya. Wiridul latifnya ditaruh di rak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah nafa'ana fid darini amin ya rabbal alamin. Adabu dukhulul khala'i, adab menerangkan tentang tata krama masuk ke kamar mandi. Insyaallah ya. Islam itu masuk ke kamar mandi aja tata krama. Gak ada yang lain. Istimewanya Islam itu luar biasa. Faidha qasadta, jika engkau hendak menyengaja baital ma'i, untuk rumahnya air, artinya kamar mandi, liqada'il hajati, untuk melaksanakan hajatnya, baik buang air besar, air kecil, mandi, berbagai macam, yang jelas untuk melaksanakan hajatnya. Faqadim, maka dahulukanlah fidukhuli, untuk masuknya tersebut, rijlakal yusra, kakimu yang kiri. Wa fil khuruji, dan ketika keluar dari Baitul Khala, rijlakal yumna, maka kaki kananmu yang didahulukan. Wala tastashib, jangan engkau menyertai syai'an, dengan sesuatu, alaihi, yang atas sesuatu tersebut, ismullahi, ada namanya Allah. Ismullahi ta'ala, ada namanya Allah ta'ala. Wasmu rasulihi, dan namanya rasulnya Allah. Wala tadkhul, dan jangan kamu masuk, hasirar ra'si, dalam keadaan menjadi hal ya, hasirar ra'si, dalam keadaan kepala terbuka. Waqul, dan katakanlah, inda dukhuli, ketika kamu masuk,
Bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najisi al-khabisil mukhbisi as-syaitanir rajim. Ini apa namanya, redaksi yang dikeluarkan oleh Imam Ghazali. Kalau yang umum, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu yang umum. Kalau Imam Ghazali agak berbeda sedikit dan banyak sekali dari para ulama juga yang maknanya hampir sama tetapi berbeda dari mungkin apa ya, kecenderungan hati. Kita bahas dulu sedikit. Pertama, kita perhatikan bahwa agama kita, agama Islam, agama yang paling sempurna, agama yang tidak ada agama yang diakui kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Islam. Jadi ini agama yang benar, bukan yang paling benar, tapi yang benar. Indallah. Berarti kalau yang benar nggak ada kedua ketiga. Kalau yang paling benar ada yang benar di bawahnya paling. Ya. Kita ulangi lagi. Perhatikan betapa Islam itu istimewa. Kenapa? Bagian masuk kamar mandi aja ada tata keramanya. Allah, luar biasa. Pertama, kita harus masuknya itu sunnah ya, anjuran ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk dengan kaki kiri. Kenapa? Karena kalau kita masuk dengan kaki kiri mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pergi ke kamar mandinya ini dapat pahala. Selama kita di kamar mandi dapat pahala. Hebat ini Islam itu. Jadi nggak ada waktu yang nggak bernilai si Islam itu, nggak ada. Semuanya waktu nilainya tinggi sekali, istimewa semua. Pertama, kaki kita harus masuk kaki kiri. Kemudian ketika keluar kita menggunakan dahulukan kaki kanan. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala. Jangan engkau membarengi sesuatu yang sesuatu tersebut ada namanya Allah dan ada nama Rasulnya Allah. Betapa sesuatu yang di situ ada namanya Allah, yang di situ ada namanya Rasulullah itu mulia. Kertas, ini sederhana kan kertas, injek, pakai bungkus bakwan, terkadang pakai mohon maaf ya, membersihkan kotoran, lap berbagai macam yang tidak pantas.
Tetapi kalau di situ ada namanya Allah, di situ ada namanya Rasulullah, ada nama-nama yang diagungkan oleh Allah, maka kertas yang sangat tidak berharga tersebut di mata Allah sangat berharga. Ketika ada nama tersebut itu istimewa, sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Islam mengajarkan, syariat mengajarkan, jangan engkau bawa itu kertas, jangan engkau bawa apapun itu yang di situ ada namanya Allah yang Maha Agung, ada namanya Rasulullah yang dicintai oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, engkau bawa itu ke kamar mandi. Nah ini kalau ada orang kebalikan daripada ini, Allah nih, syariat agama kita Islam, namanya Nabi Muhammad itu nggak boleh kita bawa ke kamar mandi. Nah ini ada namanya Rasulullah SAW dan tujuannya kepada Nabi, dia anggap sepele. Ini orang nggak beragama ini. Walaupun dia seorang alim misalnya, tapi tidak bisa menghargai sekedar nama itu Allah memuliakan. Sekedar nama Nabi Muhammad, nama Muhammad Allah muliakan. Sekarang kalau ada orang tidak memuliakan Nabi Muhammad, bukan namanya tapi Nabi Muhammadnya, orang nggak beres. Walaupun dia disebut seorang alim. Kenapa? Karena betapa Allah memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mau ke kamar mandi aja jangan dibawa. Itu nama yang diagungkan oleh Allah. Itu nama yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syariat loh ya. Ini syariat, bukan ngarang. Ini betul-betul syariat ini. Jangan dibawa. Haram hukumnya. Hukumnya haram. Nah gimana Ustaz? Ini orang bertato Bismillahirrahmanirrahim. Tato Bismillahirrahmanirrahim. Ini tatonya Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ini? Terlanjur gimana lagi? Makanya jangan aneh-aneh. Ya hapus kalau bisa, kalau enggak ya gimana lagi? Sulit sekali itu. Wala tastahib, wala tastashib say'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasulihi wala tadkhul hasirar ra'si. Yang kedua, ketika kita masuk ke kamar mandi tadi ya, berapa inti? Satu, yang kita harus perhatikan masuk dengan kaki kiri. Yang kedua, keluar dengan kaki kanan. Yang ketiga, jangan bawa sesuatu apapun yang di situ ada namanya Allah atau nama Rasul. Siapapun Rasulnya, siapapun nabinya. Artinya Nabi yang 25 itu, Rasul yang 25 itu, atau Nabi kan banyak, Rasul kan Nabi kan banyak ya, bukan cuma 25. Nabi itu enggak diagungkan soalnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wala tadkhul hasirar ra's. Yang keempat, jangan masuk dalam keadaan kepala terbuka. Ini di antara ulama mengatakan bisa menyebabkan yurisul faqr, mewariskan kefakiran. Masuk kamar mandi dalam keadaan kepalanya terbuka, yurisul faqr. Di dalam beberapa kitab yang lain di situ juga mohon maaf biar enggak terkena gangguan jin. Karena ini kan kita juga sering mendengar bahwa ubun-ubun kita itu termasuk bagian tubuh yang sensitif. Ubun-ubun kita itu. Nah, itu ditutupi. Yang keempat, daripada itu kenapa kita harus ditutup kalau masuk kamar mandi? Karena di kamar mandi itu baunya kan gak sedap. Nah, khawatir
meresap ke tubuh ke kepala itu, bau-bau kayak gitu. Itu kata agama seperti itu. Masya Allah ya. Istimewa agama kita itu. Jadi kamar mandi itu ditutup. Kalau mau mandi sih Ustaz, ya mandi beda lagi. Mau mandi beda lagi. Ini kalau maksudnya ke WC ya. Kita mau buang air besar. Seperti itu dianjurkan tutup kepala. Tadi berbagai macam, diantaranya ulama mengatakan yurisul fakro, diantaranya juga biar dijauhkan dari gangguan jin, dari berbagai macam, karena di kamar mandi itu ya begitu. Juga jangan bersuara. Di sini nggak ada ya, banyak itu. Saya bukakan, ini ada Kitabul Adab juga biar kita manfaat banyak sekali. Ini pengambilan dari beberapa kitab ini dan sudah diterjemahkan oleh beliau juga pengarangnya, yaitu Muhammad Amin. Bagus sekali itu. Pertama, menutup kepala, menjaga rasa malu kepada Allah. Ini malah rasa malu ini dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu nggak pernah masuk kamar mandi kecuali dalam keadaan tertutup kepalanya. Kenapa? Kata dia, karena saya malu sama Allah. Bisa kayak gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian bagian daripada menutup kepala juga, yaitu antadkhulul mahasirur ra'si min asbis tasbutus sa'r, juga membuat rontok rambut, mudah rontok rambutnya itu tasbutus sa'ri. Dengan kita masuk kamar mandi tapi terbuka kepalanya, itu rambutnya mudah rontok. Ini kata Imamul Ghazali. Jadi kalau rambutnya pengen kuat kayak iklan itu, kalau masuk kamar mandi ditutup seperti itu. Nah, kemudian juga di sini dianjurkan memakai sandal ya, memakai sandal ketika masuk kamar mandi untuk menghindar daripada hadas. Daripada hadas. Juga berbagai macam. Dari kalau dulu karena di kamar mandinya itu enggak seperti sekarang. Dulu itu tanah. Khawatir ada hewan buas atau apa, kalajengking atau apa, sebelum kena kaki kita kena sandal dulu. Kalau sekarang alhamdulillah rata-rata sudah keramik, pun masih tetap dianjurkan pakai sandal, apalagi yang rematik sangat dianjurkan sekali untuk menggunakan sandal. Sunnah itu pakai sandal, pakai alas kaki. Kemudian tidak berbicara di dalam kamar mandi kecuali jika ada udzur atau darurat. Sangat dianjurkan. Kalau banyak bicara di kamar mandi, dicintai sama jin. Iya, disenangi sama jin. Itu benar. Apalagi sudah banyak bicara, senangnya kan terkadang orang itu justru nyanyi. Di kamar mandi itu nyanyi. Ini kalau sudah lama di kamar mandi dicurigai, perlu dicurigai. Sudah didemeni itu, sudah didemeni. Dan silahkan aja orang yang demen di kamar mandi lama itu, nanti kalau diruqyah itu jerit-jerit. Karena sudah disukai jin. Jangan lama-lama dan juga jangan nyanyi di kamar mandi, apalagi bawa HP sambil nyetel musik di kamar mandinya, nggak boleh. Tidak membaca Al-Quran atau zikir di dalam kamar mandi, jelas ini. Bagaimana Ustaz, ini nggak sengaja, astagfirullah gitu, nggak sengaja ya, nggak sengaja. Beda kalau dengan sengaja. Dan diusahakan, walaupun nggak sengaja, diusahakan jangan. Talafutnya jangan, melafadzkannya itu. Kalau hatinya kita harus makmur dengan zikir kepada Allah, hatinya kita harus makmur.
dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan zikir ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melafadzkan itu jangan di kamar mandi. Jangan. Nah, seperti itu, lain-lainnya nanti di sini juga dibahas. Kemudian membaca doa Bismillahi a'udzubillahi minan rijsin najsi. Bismillah dengan nyebut namanya Allah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, minar rijsi, daripada kotoran yang najis, al-khabisi, yang menjijikkan, al-mukhbis, yang kotor. Saking jengkelnya sama setan apa gimana Imam Ghazali bahasanya sampai double-double. Syaitanir rajim, insyaallah ya, gitu. Wa indal khuruj, dan ketika keluar gufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Dan ketika keluar dari kamar mandi baca doa gufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Artinya gufranaka pengampunanmu, gufranaka pengampunanmu, alhamdulillahilladzi azhaba anni, segala puji bagi Allah zat yang telah menghilangkan dariku ma yu'dini, perkara yu'dini, yang menyakiti aku, menghilangkan dariku perkara yang menyakiti aku. Mohon maaf, air itu kalau nggak dibuang-buang bisa menjadi penyakit dari kita. Angin kalau nggak dibuang-buang bisa menjadi penyakit dari kita. Kemudian goit itu apa, kotoran ya, itu kalau nggak dibuang bisa jadi penyakit dari kita. Wah, itu bisa keluar nikmat yang sangat luar biasa itu. Coba kalau seminggu aja kita nggak keluar, kayak apa perut kita kerasa. Beda dengan Imam Ghazali itu dulu. Imam Ghazali itu buang air besarnya 1 bulan sekali. Sering-sering paling terasa lagi mulus-mulus itu 2 minggu sekali. Makanya apa Ustaz Waldoha? Itu makanya kurma 3 butir, besoknya puasa kayak gitu. Ketika beliau sedang khalwah menyusun Ihya Ulumuddin seperti itu. Sebulan 1 kali BAB. Kita 1 hari nggak BAB bingung. 3 hari nggak BAB kembung. Sakit kita, Masya Allah, ini istimewa. Nah ini BAB ketika kita keluar dari kamar mandi dianjurkan berdoa gufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dini wa abqa, dan menetapkan alayya kepadaku ma yanfa'uni, apa yang memberikan manfaat kepadaku. Masya Allah, coba tuh kalau boolnya hilang kan bahaya juga kan, Masya Allah. Atau mungkin khususnya ikut hilang ketika BAB, bahaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha rahmat kepada kita, sayang kepada kita, yang kotornya yang membuat sakit kepada kita dibuang, yang manfaatnya ditetapkan. Masya Allah, ini harus kita syukuri, sangat harus kita syukuri. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pada kesempatan pagi ini mungkin seperti itu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Diniatkan ya, kita mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang kita dapat. Insya Allah nanti tentang adab tata krama menjelang tidur, bangun tidur, itu saya tulis plus sama bangun tidurnya. Bangun tidur sama menjelang tidurnya. Ke depan tak jadikan satu lembar gitu, biar
jenengan itu kalau bangun tidur sama mau tidur tempel di kamarnya. Insyaallah nanti kalau sudah babnya. Nah, ini karena masih tentang adab dukhulul khala itu nanti dulu dan belum sempat, saya rencananya mau menuliskan memang. Itu mungkin pada kesempatan pagi ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, seperti biasa kita baca doa zikir la ilaha illallah yang disusun oleh Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. La ilaha illallah, la ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-ma'bud fi kulli makan, al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-madhkur bi kulli lisan, al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-ma'ruf bil ihsan, al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah, كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت فلا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت استغفر واتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ولحم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تعويل واهدنا إلى سواء السبيل صلى الله عليه سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لدى أشربنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا الآل والإخوان وسائر الخلان وقل لذي محبة وجيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا بكسب من
رسوله صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد عرش صحبه والحمد لله بالبان ودنائه والحمد لله بالبان ودنائه والحمد لله رب العالمين.